Fenomena mata minus atau miopia booming diyakini dipicu oleh pandemi COVID-19. Penyakit ini bukan hanya diderita oleh orang dewasa tapi juga anak-anak. Hal ini diperkuat dengan hasil survei kesehatan mata pada anak SD di Jakarta oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami. Pada awal tahun 2023, didapatkan bahwa 40,5% subjek terdiagnosis mengalami gangguan refraksi dan 35% dari seluruh subjek gangguan refraksi didiagnosis mengalami mata minus. Mata minus pada anak sekolah meningkat hingga 3 kali lipat sejak pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penderita penyakit ini terjadi pada anak-anak yang sangat aktif bermain smartphone. Dokter optometri dan praktisi terapi mata minus ortokeratologi Pak Andri Agus menjelaskan bahwa saat ini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memprediksikan bahwa setengah populasi dunia akan bermata minus pada tahun 2050. Miopia atau rabun jauh atau mata minus merupakan salah satu kelainan yang terjadi karena mata tidak dapat memfokuskan cahaya tepat di makula retina, tetapi cahaya jatuh di depan makula retina. Penderita sulit untuk melihat objek yang jauh karena buram. Ciri-ciri miopia: penglihatan buram ketika melihat benda pada jarak jauh, menyipitkan mata atau menutup sebagian kelopak mata agar dapat melihat lebih jelas, tidak menyadari keberadaan benda yang jauh, sering sakit kepala karena mata kelelahan. Sedangkan ciri-ciri pada anak yang menderita miopia yaitu terus-menerus mengedipkan mata atau menggosok mata. Tindakan ini dilakukan karena mata mungkin terasa pedas, perih, atau capek. Duduk lebih dekat dengan televisi, layar lebar, atau duduk di depan kelas agar dapat melihat lebih jelas. Kondisi miopia diklasifikasikan menjadi 3, yaitu miopia ringan, yaitu minus 0,25 sampai dengan minus 3 dioptri. Miopia menengah, minus 3,25 sampai dengan minus 6 dioptri. Dan miopia berat, yaitu lebih dari minus 6 dioptri. Pengidap miopia berat ini tidak dianjurkan melahirkan dengan persalinan normal untuk mencegah ablasio retina. Lepasnya retina dari bagian belakang mata karena tekanan pada bola mata yang meningkat tiba-tiba pada saat mengejar. Faktor risiko miopia. Yang pertama yaitu faktor keturunan atau genetik. Anak yang mempunyai orang tua miopia cenderung mempunyai panjang aksial bola mata lebih panjang, sehingga anak dengan orang tua yang menderita miopia ini cenderung menjadi miopia di kemudian hari. Yang kedua adalah faktor internal, kurangnya nutrisi yang menunjang kesehatan mata. 95,5% orang Indonesia usia lebih dari 10 tahun kurang konsumsi sayur dan buah. Rata-rata konsumsi 81,4 gram per hari. Sedangkan anjuran WHO yaitu 400 gram per hari. Tidak menerapkan cara menjaga kesehatan mata. Kebiasaan menggunakan smartphone yang berlebihan di depan komputer berjam-jam tanpa ada jeda. Membaca, menulis, menonton televisi dengan jarak dekat. Terlalu sering berada dalam ruangan gelap, sehingga memaksa mata untuk bekerja lebih ekstra untuk bisa melihat sekitar. Mata jarang diistirahatkan sehingga sering lelah dan stres. Lalu ada gaya hidup tidak sehat, merokok, minuman beralkohol, begadang. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Berada di lingkungan yang tidak sehat, terpapar radiasi sinar biru dan juga ultraviolet yang terus-menerus. Mata minus tidak dapat dicegah, namun dapat diperlambat perkembangannya dengan cara gunakan lensa korektif yang tepat. Teman-teman dapat memeriksakan mata terlebih dahulu ke dokter mata untuk menentukan derajat miopia. Lalu terapkan gaya hidup sehat, berhenti merokok dan minuman beralkohol, tidak bergadang, olahraga rutin dan teratur, konsumsi banyak sayuran dan buah. Gunakan layar anti silau atau kacamata anti radiasi sinar biru.
Perbanyak kegiatan di luar rumah. Usahakan untuk menggunakan kacamata hitam dengan UV protector. Jangan sepelekan sinar matahari karena matahari juga bisa mengganggu kesehatan mata. Pakailah kacamata hitam yang memiliki perlindungan sinar UV untuk menjaga kesehatan mata. Batasi waktu penggunaan gadget secara keseluruhan. Anjuran American Academy Pediatric yaitu kurang dari 2 jam sehari dan hindari menggunakan gadget sebelum tidur. Hindari sering mengucek mata dan juga membaca dengan cahaya minim. Minum Matanaya secara rutin dan teratur untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan gadget. Kita bisa melakukan formula 20:3:3. Setelah melihat gadget 20 menit, istirahat 3 menit, dan konsumsi Matanaya 3 kali 2 kapsul sehari. Untuk anak-anak, bisa konsumsi 3 kali 1 kapsul sehari. Matanaya adalah komposisi harmonis 5 herbal terbaik yang aman dan berkhasiat untuk memelihara kesehatan mata, yaitu bilberry, beet, pegagan, wortel, dan tomat. Mengapa perlu konsumsi Matanaya? Karena Matanaya dibuat dengan teknologi modern dan CPOTB, memiliki izin edar BPOM dan juga sertifikat halal. Dapat dikonsumsi dengan mudah dan praktis karena berbentuk kapsul. Kebayangkan bagaimana repotnya jika kelima bahan ini kita proses sendiri. Belum lagi harganya pun pasti akan jauh lebih tinggi. Kita bisa konsumsi Matanaya yang harganya lebih terjangkau dan tidak perlu ribet. Matanaya adalah produk anak bangsa sehingga akan sangat membantu perekonomian negara kita Indonesia. Manfaat Matanaya untuk kesehatan mata. Mengandung nutrisi yang penting untuk menjaga kesehatan mata, mengandung antioksidan yang dapat mencegah, melindungi, dan memperbaiki mata dari kerusakan akibat radikal bebas, mengurangi risiko terjadinya penyakit degeneratif pada mata seperti katarak, glaukoma, dan degenerasi makula, memperkuat pembuluh darah mata dan meningkatkan sirkulasi darah ke mata dan otak, mempertajam penglihatan pada keadaan minim cahaya, mengurangi peradangan pada mata akibat iritasi dan infeksi. Jika teman-teman mengalami mata lelah, suka berair, sakit, atau yang ada benjolan, selain mengkonsumsi suplemen Matanaya ini bisa ditambah dengan terapi menggunakan minyak paras natural oil. Minyak paras adalah kombinasi harmonis 108 tanaman herbal yang berkhasiat obat. Bisa untuk membantu kesembuhan lebih dari 78 penyakit termasuk untuk masalah pada mata. Caranya, balur tekan halus seputaran otot mata rutin beberapa kali dalam sehari. Dan juga kompres dengan handuk atau kapas yang diberi air hangat dicampur dengan beberapa tetes minyak paras. Mata akan menjadi lebih rileks dan keluhan teman-teman dapat teratasi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami keluhan mata minus ataupun keluhan mata yang lain. Terima kasih dan salam sehat.